Baik, assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf, ini memang Surabaya lagi mendung dan turun hujan. Mas Hafiz, Fahri, terima kasih ya. Tetap stay tune, tetap simak karena kita ini benar-benar berusaha supaya kita bisa memberikan tayangan live Instagram di Sedekah Udah. Sebentar ya, saya coba memanggil Mbak Tari. Baik. Dan saya juga mengingatkan semuanya, malam hari ini ada 5 buku yang berjudul 500 km, sebuah perjuangan tanpa nilai. Ini merupakan buku yang ditulis oleh Mbak Tari. Halo Mbak, iya, mohon maaf ini sinyalnya luar biasa, bikin ini ya, rebutan ya. Gimana Mbak, gimana? Ya, jadi Baik, mungkin sih terganggu ya. suaranya agak keras boleh ya Mbak? Ya, oke. Jadi biasanya kan di Hari Pahlawan ya, Bapak ini kan sering diundang untuk ikut upacara, kemudian mungkin juga kunjungan, ada liputan juga. Nah, bagaimana tahun ini? Ini Bapak, mohon maaf, Bapak Sedo itu di tahun 2020 ya Mbak ya? 20 ya benar. Bulan Ya itu Maret nggak ya? bulan Maret. Ya, Maret. ini menjadi tahun kedua peringatan Hari Pahlawan tanpa kehadiran Bapak. Gimana Mbak? Ya sedih Mbak ya, karena biasanya memang sebelum sebelum Hari Pahlawan, sebelum tanggal tanggal 10 itu biasanya sudah beberapa yang antri dari media itu biasanya mereka memang rujukannya ke Bapak untuk pertempuran Surabaya itu mereka Bapak itu rujukan bagi media, bagi siapapun lah yang ingin mengetahui 10 November karena Bapak langsung terlibat langsung pada saat itu. Bisa diceritakan lebih Mungkin lebih lengkap, Mbak? Bapak menjadi jujukan gitulah istilahnya ya, menjadi apa satu ya? narasumber karena beliau pelaku sejarah pertempuran di Surabaya. Jadi sebelum sebelum pertempuran 10 November terjadi itu kan ada beberapa pertemuan termasuk perobekan bendera merah putih, pengibaran bendera merah putih pertama kali di Surabaya. Itu Bapak mengikuti semuanya gitu loh. Jadi maka dijujukan untuk media apa ya? referensi sejarah dan itu tidak 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 hanya dari apa lokal ya, maksudnya nasional aja, tapi juga dari beberapa negara seperti di Australia kayak Frank Palmos itu ya, terus siapa lagi itu yang Robert Peter itu juga kan jujukannya ke Bapak gitu loh, untuk menggali apa cerita yang sebenarnya, karena Bapak langsung pelaku. Karena kebetulan Bapak kan dari polisi istimewa, gitu loh. Ya dari satu sisi Bapak membuka satu lembaran sejarah bahwa memang pada saat itu yang berjuang utamanya yang membawa senjata adalah pasukan polisi istimewa. Dan itu diakui dunia gitu loh. Karena pada saat itu Indonesia belum punya pasukan. Pasukan yang terbentuk baru itu. Tokobetsu Keisetsuta itu yang dari didikan Jepang ya. Dari apa namanya pasukan berani mati yang sebenarnya dididik Jepang untuk mengatasi sekutu. Tapi kebetulan kemudian dipakai untuk menghantam Jepang sendiri gitu loh. Jadi senjata makan tuan itu, Jepang itu. Gitu. Sampai Jadi, bisa melukai senjata Jepang saat itu. oke. Mungkin. Jadi inilah mengapa Bapak menjadi satu sosok yang dicari setiap menjelang peringatan Hari Pahlawan karena Bapak adalah pelaku sejarah yang juga ikut pertempuran gitu ya, Mbak Tari. Hanya itu ya, Bapak juga salah satu mungkin orang pertama yang menyiapkan bendera merah putih yang berkibar di Surabaya pertama kali tanggal 19 September itu. Pada saat itu yang pertama kali Bapak yang menyiapkan itu bendera merah putih di depan sekolah Sin Louis kan, sekolahnya dulu, sekolah Bapak dulu kan di Sin Louis itu. Ya, mungkin Bapak itu salah satu yang apa momentum yang paling berharga gitu loh. Karena berhasil menyiapkan bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di Surabaya. Itu mungkin. Mbak Tari bisa bercerita begini karena Bapak bercerita ya ke Mbak Tari juga ya dan menyampaikan informasi ini kepada media gitu ya.
tidak hanya itu Mbak ya, saya tidak hanya menerima cerita dari Bapak, tapi saya juga sekaligus menapak tilas waktu itu. Untuk menulis buku 5 kilometer ini, saya juga menapak tilas perjuangan Bapak mulai dari Surabaya sampai ke Madiun. Dan semuanya ketika saya menemui tempat-tempat yang memang Bapak rekomendasikan di sini, dan itu memang ada jejaknya. Jejak perjuangannya itu ada. Oke. Mungkin itu. Jadi ini tidak hanya sejarah tutur yang disampaikan oleh Pak Mukari, tetapi memang ini menjadi sebuah sejarah, bagian dari sejarah besar bahwa satu putra bangsa yang tersisa saat itu yang bisa menceritakan seputar pertempuran di Surabaya adalah sosok Pak Mukari sendiri. Dan melalui buku 500 km, sebuah perjuangan, sebuah nilai perjuangan tanpa angka ini kemudian dibukukan. Jadi sebetulnya selain saya pengen tahu apa sih yang memotivasi Mbak Tari untuk membuat buku ini? Awalnya kan gini, banyak sekali dari teman-teman media selalu datang ke Bapak minta cerita gitu ya. Saya punya pikiran gini, apa nggak sebaiknya kalau mereka juga baca bukunya gitu loh, sehingga tidak ditutur kata aja tapi ada bukti tertulisnya gitu loh. Makanya saya juga inisiatif untuk menulis buku. Kebetulan saya waktu itu ditanya sama Kapolres Tabes Surabaya Pak Yan Fitri. Pak Yan Fitri meminta saya untuk, Mbak, daripada Bapak selalu cerita, mending Mbak Tari menulis buku gitu loh. Hanya saya tulis buku ini. Kebetulan memang saya sudah menulis, tinggal naik cetak aja. Prosesnya masih proses editing ya waktu itu ya. Pak Yan Fitri ngomong, saya ajukan ini loh Pak bukunya. Kok judul 500 km loh? Itu perjalanan Bapak itu Pak. Jalan dari Surabaya ke Madiun. Ternyata setelah saya googling dari lintasan yang di belakang ini kan ada rutenya Bapak ya Mbak ya. Di buku 500 km ini ada rute perjalanan perjuangan Bapak ya? Pak ya. Ternyata setelah saya googling dan saya coba untuk mengukur, itu lebih dari 500 km sebenarnya itu perjalanannya itu. Karena naik turun gunung dan memang perjalanan yang sangat berat waktu itu karena gerilya. Iya. Itu perjalanannya kan di situ. Itu ini petanya ya? Ya, itu petanya dari Surabaya ke Madiun. Itu memang lebih ternyata 500 km karena yang saya tarik garis itu kan lurusnya aja 500 km, tapi ternyata Bapak setelah saya napak tilas sendiri itu kan naik turun gunung dan itu tidak terukur gitu loh. Dan itu membawa senjata berat karena gerilya gitu loh Mbak ya. Jadi nggak gampang. Aku aja pulang dari Madiun di Dungus itu yang di atas itu, saya pulang itu loh, saya nangis di depan Bapak. Ternyata sangat berat perjuangan Bapak itu dan teman-temannya gitu. Itu enggak ringan itu. Untuk mengibarkan bendera tetap berkibar di tanah air itu enggak ringan dan itu ditebus dengan darah para juang gitu loh. Itu yang bikin sampai saat ini saya merasa ternyata Bapak memang benar-benar seorang pejuang, seorang hero gitu loh. Karena memang saya jelas gitu loh. Saya nampak jelas dari Surabaya ke Madiun itu benar-benar perjalanan yang luar biasa. Dan tidak tempuh dengan naik kendaraan, tapi berjalan kaki gitu loh. Itu yang membuat saya semakin merasakan semakin betapa bernilainya Bapak untuk tidak hanya Bapak ya, tapi semua pejuang bagi negara yang saat itu masih kritis dengan penjajahan gitu. Itu ya yang bikin saya semakin kalau tanggal 10 November itu merasa ada perasaan sangat kehilangan gitu. Dan ini adalah tahun kedua Pak Mukari tidak bisa merayakan atau bukan merayakan, memperingati Hari Pahlawan bersama kita. Iya. Dan biasanya dapat ya. Tahun Mbak Tia juga tahu sendiri, tiap tahun juga selalu ada, selalu hadir. Apapun yang terjadi selalu diusahakan untuk hadir Bapak Ibu. Iya. Dan Mbak Tari, sebuah keputusan besar, langkah yang menurut saya langkah yang tepat ketika memang yang diceritakan Bapak dari media satu ke media yang lain, kemudian dari para pecinta sejarah, tetap aja ceritanya. Jadi buku ini bisa membantu kita semuanya.
begitu tidak memperhatikan nyawa. Bahkan saya sempat membaca satu tersebutlah sang tumbal negara gitu ya. Jadi memang benar-benar pasukan berani mati yang tidak memikirkan bagaimana nasib anak istri saya gitu ya. Kemudian apa yang Mbak Tari teladani dari sosok seorang bapak? Pertama ini tadi ya, Bapak itu mengajarkan tidak hanya dengan kata-kata, tapi Bapak mengajarkan dengan action, dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Pertama kedekatan beliau dengan Allah ya. Artinya selalu saya diminta ojo lali salat tahajud. Jangan lupa puasa Senin Kemis, karena itu memang Mbak Tia sudah tahu sendiri. Bapak kan puasa Senin Kemis, iya kan? Sampai detik akhir beliau gitu loh. Dan itu di apa? Saya diminta untuk melanjutkan. Jadi ojo lali puasa Senin Kemis yang pertama. Yang kedua, tolong jaga juga kalau kamu ada rezeki, perhatikan janda-janda cacat veteran, terutama yang belum punya rumah. Itu. Jadi apa ya? Secara sosial Bapak itu sangat peka. Orangnya sangat peka terhadap sosial. Bapak masih memperhatikan janda-janda pejuang ya. Janda pejuang khususnya termasuk teman-temannya Bapak ya. Padahal kan itu bukan satu kesatuan ya. Artinya bukan rata-rata yang dari Bapak itu biasanya dari TKR, BKR, dari Heiho ya toh, dari Peta. Bapak sendiri sudah dari Tokubetsu, polisi istimewa gitu loh. Tapi Bapak begitu perhatiannya terhadap mereka karena dia bilang podo-podo pejuang, podo-podo sorone biyenri. Jadi kalau memang kamu ada rezeki, tolong dibantu. Sampai seperti itu, Bapak itu memperhatikan anak buahnya gitu lah, memperhatikan anggotanya itu sampai seperti itu, Bapak itu. Makanya juga merasa ada beberapa amanah yang memang harus saya selesaikan. Khususnya bagi mereka yang memang berhak untuk mendapat gitu loh, janda-janda pejuang cacat veteran. Tapi ya gitu Mbak Tia, sudah banyak berkurang. Hanya tinggal berapa orang aja gitu loh. Dulu kan banyak ya, sekarang sudah karena faktor usia sudah banyak yang settle gitu loh. Lalu itu pertanyaan saya tadi sempat begini Mbak, kan banyak kesatuan ya. Mengapa Pak Mukari di Korps Cacat Veteran? Apakah dalam tubuhnya Pak Mukari ini ada cacat karena perang atau bagaimana? Mungkin ini yang harus disampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi menyimak live Instagramnya Sedekah Oksigen ini, bahwa di salah satu bagian tubuh Bapak ini ada yang terkena peluru ya? Ada yang terkena peluru, ada kaki ya, kaki yang sebelah kiri. Kaki sebelah kiri Mbak Tia, kaki sebelah kiri. Itu pertempuran dengan Belanda itu, agresi Belanda kedua di Madiun. Jadi satu regu itu 13 orang, yang 2 hidup tapi luka berat, yang selebihnya meninggal. 15 orang sih yang 13 meninggal, yang gugur, yang 13 gugur, yang 2 luka berat termasuk Bapak. Termasuk itu dengan Belanda, agresi militer Belanda kedua. Jadi Korps Cacat Veteran itu menaungi semua pejuang-pejuang yang cacat akibat pertempuran di masa kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 50. Itu yang dinaungi oleh cacat veteran. Jadi mereka yang cacat karena pertempuran gitu loh. Karena perang. Jadi Bapak ini harus merelakan kehilangan satu kakinya, yaitu di sebelah kiri, pada saat peristiwa agresi militer Belanda kedua ya di Madiun. Tahun 49 di Madiun. Tahun 49 itu Mbak Tari umur berapa Mbak? Kira-kira? Ya, belum lahir lah. Belum lahir. Cerita. Bapakku bercerita. Bapakku bercerita. Atau Mbak Tari bertanya, Pak, kaki Bapak kemana gitu? Bertanya atau Bapak menceritakan? Bapak operasi amputasi kan setelah tahun 2003. Jadi masih ada sisa peluru yang di situ. Jadi Bapak menahan sakit itu mulai tahun 49 sampai 2003. Subhanallah. Gitu. Tahun 49 sampai 2003. Baru amputasi, iya. Itu pun karena amunisinya itu sudah menjalar ke
Karena kan saya langsung ke dokternya. Dokternya bilang, Mbak, ini harus diamputasi. Kalau enggak, 1 kali 24 jam, saya takutnya naik ke jantung terus meninggal. Akhirnya tanpa Bapak enggak tahu. Jadi Bapak enggak tahu, cuman bilangnya, Pak, oh, sikile Bapak ono pelurune kudu dijopok pelurune ya. Iya, gitu. Tapi ternyata kan akhirnya diamputasi gitu loh, Mbak. Oke. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana Pak Mukari menahan sakit karena masih ada sisa bubuk mesiu dari peluru yang bersarang di kakinya Bapak, yang itu dari tahun 49 sampai 2003, yang akhirnya harus diamputasi karena memang itu sudah menjalar gitu ya. Harus diamputasi itu, harus cepat diamputasi. Lalu bagaimana reaksi Bapak? Apakah hanya iya atau bahwa inilah nilai perjuangan saya atau seperti apa? Kita nggak ngomong, Mbak. Kita nggak ngomong. Pak, Bapak kakinya harus peluru nih, iki si ono peluru nih Pak, harus diambil gitu ya. Tapi setelah dipotong, Bapak baru, luri kok sikilku dipotong gitu lah. Daripada Bapak menahan sakit terlalu lama, mending kan gini. Tapi Bapak akhirnya menerima kok Mbak Tia. Bapak itu orangnya legowo. Bapak orangnya bukan orang yang apa ya, menyesali apa enggak. Iya. Bahkan legowo gitu loh. Ya kalau memang takdirku seperti ini ya sudah dijalani aja gitu loh. Itu yang menarik dari itu. Ya. Gitu loh. Dan awal pertemuan saya dengan Bapak memakai tongkat itu pun nggak mau dibantu, mau jalan, mau duduk, mau berdiri, mau bangkit dari duduknya, mau dari kasur, nggak mau dibantu. Dan saya tahu sendiri, luar biasa. Dan sempat apakah Bapak nggak rugi kehilangan kakinya? Jawabannya Bapak, enggak. Ini kan buat negara. Sampai seperti itu. Masya Allah. Yang penting gitu loh. Yang penting anak cucuku besok jajah gitu loh. Yang penting anak cucuku nggak jajah, bisa sekolah gitu loh. Karena pada saat Bapak itu orang sekolah kan langka Mbak Tia. Tapi alhamdulillah Bapak itu sekolah gitu loh. Kalau Mbak Tia tahu perjuangannya Bapak rumahnya di Blitar, sekolahnya di Malang. Tiap pagi naik kereta api. Subuh berangkat naik kereta api dari stasiun Kota lari ke sekolahannya yang sekarang depannya rumah sakit umum sekolahan besar yang veteran kalau nggak salah. Itu dulu punyanya Belanda. Oke. Bapak bilang, kecamatan itu yang sekolah mek wong loro, cuma 2 orang. Bapak sama itu pun Bapak karena memang mbahnya Bapak itu kan masih, kalau nggak salah ya Bapak pernah cerita itu putune Bupati Blitar yang pertama kalau nggak salah. Gitu loh. Jadi beliau bisa, kalau enggak ya nggak mungkin sekolah. Gitu loh. Berarti Bapak tahun berapa ya Mbak Tari ya? Lahir tahun berapa Bapak ya? Kalau Bapak itu lahirnya itu tahun sebenarnya ya, tahun 1925. Tapi di KTP 29. Kan biasa dimudahkan Mbak ya. Iya, sama kayak Bapak saya. Iya, betul. Dan tahun dulu nggak ini ya, istilahnya catatan akte itu bukan suatu hal yang penting. Ya, yang penting suatu hal yang penting. Yang penting bisa ikut perang, sarungnya ditaruh di sini, di pundak gitu ya, sudah berangkat perang gitu. Oke. Kalau Bapak kan ada tanya gitu loh. Jadi Bapak ada sekolah, Bapak sekolah dulu itu. Sekolah apa Mbak tadi? Oke. Tokubetsu ya. Nah, makanya kenapa bedanya Tokubetsu sama peta Mbak ya. Kalau peta itu semua pemuda bisa masuk ke situ. Tapi kalau Tokubetsu itu melalui seleksi karena dilihat juga ijazah. Bedanya di situ. Oke. Karena digunakan sebagai pasukan berani matinya Jepang dulu itu. Pasukan berani mati. Bentukan Jepang yang akhirnya malah berbalik menyerang Jepang ya. Benar. Baik. Mbak Tari, gimana rasanya Mbak Tari ketika tahu dan menyadari bahwa ternyata aku ini dilahirkan dari seorang orang tua yang menjadi pahlawan, menjadi pejuang. Gimana perasaannya Mbak Tari? Ya, bangga ya. Terus terang aku bangga sama Bapak itu. Apapun yang dilakukan Bapak, sekalipun toh Bapak bukan seorang pejuang, aku juga tetap bangga gitu loh. Karena ada beberapa hal yang buat aku bangga sama Bapak.
Salah satunya itu Bapak itu orangnya care terhadap siapa saja. Itu pertama. Bapak tidak pernah loh Mbak Tia menolak tamu sekalipun beliau itu capek. Ya, saya tahu. Pada saat Bapak puasa, Bapak masih menerima tamu, kondisinya lelah, tapi masih diterima. Bahkan sempat pada saat itu salah satu media televisi nasional mengajak Bapak untuk menapaktilasi. Bapak sempat pingsan ya, karena kelelahan ya? Karena kelelahan. Iya, waktu itu TV nasional ya. Itu 1 jam pejuang ya. Itu Bapak kondisi puasa Senin Kamis. Kalau nggak Senin Kamis itu. Ya aku jelas agak sedikit marah ya. Wong sudah tahu Bapakku puasa kayak gitu kok lawan diajak pokoknya keliling gitu loh. Padahal puasa dan Bapak tidak pernah menolak gitu loh. Kecuali hari Jumat. Karena Bapak Jumat itu menyisakan waktu untuk sholat Jumat. Jadi nggak mau diganggu. Itu loh. Mungkin itu ya yang bikin aku merasa ya aku belum mampu seperti Bapak. Belum bisa seperti Bapak. Mbak itu. Kita tahu bahwa kondisinya Bapak kakinya harus diamputasi karena masih ada sisa-sisa bubuk mesiu dari peluru dari peristiwa agresi militer Belanda kedua itu. Mungkin Bapak diamputasi. Bagaimana Bapak menjalani aktivitas sehari-hari, Mbak Tari? Ya biasa itu, artinya juga nggak ini ya. Mungkin secara mental Bapak sudah mempersiapkan diri mungkin dari dulu. Mungkin ya kalau saya lihat, karena apa? Ya saya bilang Bapak itu legowo. Orang yang legowo ya Bapak itu. Makanya kan Bapak bilang, si apa meneh? Kalau saya ditakdirkan seperti ini ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau Mbak Tari sendiri ya menerima kondisi Bapak? Kalau saya sih merasa selama Bapak enjoy, aku enjoy gitu loh. Selama Bapak tidak pernah mengeluh, aku juga bersyukur gitu loh. Karena emang nggak pernah mengeluh. Kalau dulu memang sebelum amputasi itu Bapak sering sekali kesakitan karena kakinya itu. Tapi setelah diamputasi itu sudah rasa sakit itu sudah berkurang, hilang gitu. Berkurang. Sekalipun kakinya harus hilang ya, satu. Mungkin itu. Baik, buat teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan live Instagram Sedekah Oksigen yang juga berkolaborasi dengan Asa Perempuan dan malam hari ini menghadirkan sosok dari putri sang pejuang, sang veteran, yaitu Mbak Tari Mukari. Kita mengenalnya begitu ya. Dan teman-teman silakan bertanya karena ada 5 buku bagi penanya yang beruntung malam hari ini. Yang berjudul 500 km, sebuah nilai perjuangan tanpa angka, di mana di buku ini banyak sekali menceritakan perjalanan perjuangan Bapak, kisah hidupnya Bapak. Saya juga sempat penasaran gitu ya. Bapak ini sempat tidak memikirkan untuk menikah. Yang penting bela negara saja. Oke, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan Mbak Tari dari Wide Oktorina. Mbak mau tanya, hal apa yang membahagiakan bagi Bapak selama perjalanan hidup beliau yang membahagiakan dan menyedihkan? Kalau mungkin Bapak pernah cerita ke Mbak Tari. Kalau membahagiakan sih Bapak itu orangnya ini ya, apa namanya, datar ya. Artinya bahagia atau sedih itu enggak ini, apa namanya, tidak begitu kelihatan. Enggak begitu kelihatan gitu loh. Tapi bagi saya Bapak itu bahagia ketika bisa membuka suatu sejarah. Saya terus terang ya Mbak Tia ya. Saya nulis buku ini hanya sekali. Dulu aku pernah nulis buku tentang Pak Yasin ya, yang diajukan sebagai pahlawan nasional. Ketika Bapak tahu satu nama yang diajukan sebagai pahlawan nasional ya, terus Pak Yasin enggak, Bapak itu marah banget. Dari sini loh rasa toleransinya itu sangat tinggi. Dan aku yang penting bisa buka sejarah, biar orang itu tahu peran sejarah itu yang bagaimana gitu. Pertempuran Surabaya, mungkin di situ juga ada bambu runcing yang maju, gak ono bambu runcing itu di belakang gitu loh. Jadi benar-benar meluruskan sejarah. Dari situ akhirnya tahu bukan bambu runcing yang maju, tapi ya golongannya Bapak gitu loh, pasukan polisi istimewa, dan itu diakui dunia. Dengan begitu dia sudah bangga gitu loh, bangga untuk bisa membuka suatu sejarah itu, bangga, satu kebanggaan gitu loh. Dan sedihnya ketika sampai ini Bapak sampai
detik terakhir Bapak ya. Sedihnya itu ketika kan Mbak Dia sudah tahu sendiri permasalahan dari cacat veteran masalah perumahan, ya kan? Ada beberapa janda yang belum punya rumah sampai sekarang. Makanya Bapak wanti-wanti, mudah-mudahan Ri kamu dapat rezeki gede. Kalau kamu dapat rezeki gede, tolong ngono wong-wong sing gak duwe omah iku. Saya pun ngomongnya gini, Pak, lek omah kok gedang goreng gak tukokno. Tapi lek omah itu organik. Jangan ngomong gitu. Siapa tahu Allah yang akan memberikan melalui. Mudah-mudahan gitu loh Mbak Tia. Itu yang bikin Bapak sampai hari terakhirnya itu masih memikirkan mereka. Oke. Sekecilnya itu loh, saya tahu. Dan Bapak merasa bahwa janda-janda cacat veteran ini masih banyak yang harus dibantu gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Mbak sebelum lanjut ya dari Ali Sebal. Apakah dari media atau dari pemerintah sekarang ada yang mengorek atau menelusuri perjalanan sejarah Bapak? Kalau dari media pada saat Bapak masih ada, memang makanya saya bilang sebagai rujukan ya. Tapi setelah Bapak nggak ada, ya, sudah lost kontak gitu loh. Oke. Sudah lost kontak. Jadi pada saat semasa hidupnya Bapak ya, Bapak bahkan sempat sampai diajak syuting, diajak menapak-tilasi dulu Bapak lewat mana, termasuk di Don Bosco ya Mbak, yang mungkin ini juga yang harus disampaikan. Siapa? Pak Yasin itu siapa Mbak Tari? Pak Yasin itu adalah dulu itu seniornya Bapak gitu loh. Jadi di instruktur di toko Betsu itu dia instruktur, satu-satunya orang Indonesia yang instruktur ya Pak Yasin itu gitu loh. Dari situ Pak Yasin begitu tahu Belanda menyerah dan Jepang kena bom atom itu ya, akhirnya Pak Yasin punya inisiatif untuk melucuti semua senjata Jepang, termasuk yang di Don Bosco itu terbesar di Asia Tenggara. Bapak dulu pernah ke sana. Waktu kapan tuh pernah ke sana sama Profesor Aminuddin Kasdi. Bapak tahu tempatnya di sini. Ternyata ada teman Bapak yang masih hidup waktu itu ya, Pak Ahmad ini ngomong, aku tahu bapakmu itu loh, yang bongkar gudang senjata itu bapakmu. Artinya orang yang di depan itu Bapak gitu loh. Ya otomatis komandannya juga Pak Yasin gitu loh. Pak Yasin yang paling berani untuk melucuti senjata Jepang itu loh. Mulai Don Bosco, terus kemudian rumah sakit Karangjangan itu, SMA Komplek itu dulu gudangnya senjata. Oke, gudang tempat penyimpanan senjata ya. Jepang. Tapi yang di Don Bosco itu terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya di situ, tidak hanya senjata, tapi kendaraan-kendaraan berat gitu loh. Kendaraan berat itu di situ. Dan hebatnya Pak Yasin tidak hanya melucuti senjata, tapi juga kendaraan, termasuk kapal-kapal perang yang di Perak itu. Kapal Perak itu juga arahan dari Pak Yasin gitu loh. Alhamdulillah saya tahun 2013, tahun 2014 sama Bapak berjuang supaya Pak Yasin jadi jadi pahlawan nasional. Tapi tahun 2015 Pak Yasin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi gitu loh. Kita sudah menemukan informasi gitu ya terkait dengan peristiwa 10 November. Kemudian ada sosok jenderal yang menjadi namanya begitu terkenal, banyak disebut di peristiwa 10 November ini. Itu apakah Bapak juga menceritakan Jenderal Malabi, sosok Jenderal Malabi? Setiap kali ditanya wartawan, Bapak selalu bilang, sing mateni Malabi itu ya Inggris sendiri, artinya sekutu sendiri. Kenapa? Kan untuk membentukkan dengan Indonesia. Karena kan pada saat itu Belanda juga nggak mau melepaskan Indonesia kan. Dan Inggris juga sekutu dengan Belanda untuk tetap agar Indonesia tetap di tangan Belanda gitu loh. Satu-satunya cara adalah dengan membunuh jenderalnya itu sendiri. Sekarang secara logika tidak semua orang Bapak bilang Malabi ku gak ditembak tapi diuncali granat. Bapak itu diuncali granat. Sekarang kalau yang bisa pegang granat itu sopo? Ya, yang punya ya. Kalau nggak militer, ya toh, militer yang punya khusus. Sementara kalau orang dari Indonesia, terutama orang Surabaya, yang punya pendidikan khusus itu adalah satu-satunya toko Betsu Getsutai,
ya pasukan polisi istimewa itu kan nggak mungkin. Kita aja nggak tahu nak rupanya Malabi loh Kak Ru. Kita nggak tahu rupanya Malabi itu kayak apa. Ya secara logikanya yang bisa membunuh itu adalah mereka sendiri. Dan itu iring-iringan Mbak Tia. Bapak bilang mobil iring-iringan. Kok ngerti lah itu mobil 5 Malabi gitu loh. Kalau nggak memang orang dalam sendiri gitu loh. Jadi itu jadi perdebatan. Tapi itu yang disampaikan Bapak sekali ditanya sama wartawan gitu loh. Betul. Banyak sekali spekulasi gitu kan. Jenderal Malabi siapa yang terbunuh di mana posisi lokasinya gitu kan. Kemudian jenazahnya di mana. Ya, ini kan menjadi sebuah spekulasi. Tapi nah, diketahui generasi penerus bangsa kita bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak hanya tertulis di buku sejarah saja, tetapi memang kalau kita boleh belusukan gitu ya, belusuan menelisik banyak sekali pahlawan-pahlawan yang kemudian termasuk pahlawan yang tadi kenali yang itu sebetulnya ini menjadi sebuah pelajaran. Bahkan sekarang buku sejarah saja kita nggak tahu ya. Di sekolah kan tidak ada pelajaran sejarah. Kalau zaman saya dulu masih ada pelajaran sejarah PSBB, kemudian ada di IPS. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngobrol malam hari ini ada satu sosok yaitu Pak Mukari, di mana beliau merupakan sosok pelaku pertempuran yang juga ikut memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian Mbak Tari, ini ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ya. Apakah barang-barang atau peninggalan Bapak sekarang ini masih ada? Barang-barang peninggalan apa ini? Ada. Kalau dulu itu Bapak ninggalin ini ya Mbak. Apa namanya? Lencana? Beberapa dokumen ya. Dokumen itu yang memang dicari oleh ini. Tapi dokumen. Karena Bapak kebetulan orang kepercayaan Pak Yasin, jadi ada beberapa dokumen yang memang diserahkan ke Bapak dan itu asli. Dan untuk mengatasi itu, ya, saya serahkan ke salah satu dulu orang Polrestabes yang mengurusi museum Polrestabes. Tapi sama beliaunya disimpan sendiri itu karena itu sangat rahasia gitu loh, sangat rahasia itu. Ada dokumen memang. Selain peristiwa heroik 10 November yang juga diperingati sebagai Hari Pahlawan gitu ya bagi bangsa Indonesia, apakah Bapak juga pernah menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah yang lain, Mbak Tari? Iya, peristiwa PKI 48 ya. PKI 48 itu aku waktu napak tilas Bapak ikut waktu itu ya. Waktu itu Bapak ikut, terus Bapak ngomong gini, Dian itu musuh sing beriku aku di situ di daerah Balong gitu, di daerah Madiun itu aku sing gerbek sampai ya mati gitu loh. Terus Amir Syarifuddin itu juga Bapak juga yang gerbek, tapi akhirnya diarahkan melewati kali Bengawan Solo, terus dia masuk ke sana, ke seberangnya dicegat sama ini Gatot Subroto. Jadi Bapak temannya berjuang tuh kayak Gatot Subroto kayak gitu itu. Jadi memang aku akhirnya apa ya, Bapak berarti tahu ya, aku ngerti. Bapak bahkan sama Pak Majen Sungkono itu juga baik. Bapak bilang, itu Sungkono itu biar kayak senjata aku gitu. Saya ngelucuci senjata kita semua dan Pak Sungkono itu juga dikasih gitu loh. Oh gitu Bapak. Jadi temannya juga, teman berjuang tuh seperti Gatot Subroto, terus yang dari Siliwangi itu siapa gitu. Bapak pernah ngomong itu juga pahlawan kenal gitu ya, Mbak. Makanya Bapak sih perjuangannya memang benar-benar apa Mbak Tia, benar-benar nyata dari perjuangannya itu. Mungkin itu ya. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Wide lagi, Mbak Tari. Mbak Tari pernahkah berdiskusi dengan Bapak tentang sikap pemuda zaman sekarang? Lalu bagaimana pandangan dan nasihat Bapak? Kalau Bapak sempat mengikuti. Iya. Kalau Bapak melihat generasi muda sekarang tuh sepertinya sedikit prihatin ya, apalagi Pak selalu ngomong masalah dulu kan ada beberapa kasus anggota DPS untuk tukaran itu Mbak Tia ya. Pak itu marah, DKI amanah
negara wis merdeka dikon ngatur gak iso gitu. Selalu malah emang tukaran omongannya gitu seperti ya. malah tukaran anggota DPR gitu loh. Mm-mm. Aku duwe granat, aku kata tak granat gitu DPR. Sampai ada kata-kata seperti Iya, iya, jengkel iya, gitu loh. iya. Karena Bapak nggak, kamu aja berjuang nggak bawa senjata, suruh mempertahankan amanah saja nggak bisa kok pakai bertengkar gitu ya, wakil rakyat lagi. Logikanya kan seperti itu gitu loh. Mm-mm. Wes menghancurkan negara, Bapak bilang gitu. Nomor siji koruptor, itu Bapak paling benci. Jadi kalau sudah nonton TV Mbak Tia, Pak dulu kan sering ya koruptor ini korupsi ini. Itu sudah emosi, wes sama aku pateni TV ini pateni. Kok timbangannya darahmu tinggi, tensimu naik gitu loh. Jadi itu, seperti itu yang Bapak bilang, ojo sampai jangan sampai negara itu dirugikan oleh beberapa orang gitu loh. Oke. Itu mungkin pesannya Bapak cuman itu. Kalau lihat orang-orang seperti itu wis ngono kok didadekno. Lah biyen sing milih sapa gitu. Jadi Iya, iya. sering salah itu gitu loh, Mbak. Itu aja. Yang lainnya enggak ini sih, enggak apa namanya, enggak ada yang apa istimewa gitu loh. Enggak ada yang istimewa. Mbak, Bapak, saya kan sempat tanya, Bapak ikut perang apa Bapak nggak memikirkan untuk menikah gitu ya? Pernah nggak Bapak cerita dulu itu seperti apa dulunya? Enggak sempat mikir katanya. Enggak sempat mikir gitu loh. Enggak sempat mikir, apalagi setelah Bapak cacat ya. Bapak malah berpikiran untuk tidak menikah. Tapi akhirnya beberapa teman kasih masukan, Bapak harus menikah karena Bapak harus ada yang merawat nantinya ketika tua. Artinya Bapak mau menikah. Hidupnya Mbak Tia, Bapak itu. Kenapa Mbak? Hidupnya di jalan Bapak itu. Artinya sama orang tua aja sudah nggak ini, soalnya dia kan berpindah-pindah tempat gitu loh. Ya. Gitu. Pernahkah Bapak menceritakan penyesalannya terkait dengan kenapa saya harus jadi pejuang sampai kehilangan kaki, atau tidak pernah ada kata penyesalan? Tidak ada kata penyesalan, justru bangga. Bapak bilang gini, kau ngerti ri, negara ini dibangun karo pondasinya karo darah pejuang. Salah sijine darahku di sini. Oke. Salah satu darahku untuk membangun negara ini loh. Negara ini gak enak-enak dibangun dengan di pondasinya karo pejuang. Darahnya pejuang. Salah satunya darahku di situ. Jadi ada satu kepercayaan malah. Gitu loh. Jadi bukan hadiah karena kasihan sudah berperang ya, tapi memang ada perjuangan di situ ya. Iya. Karena memang ada perjuangan. Perjuangan yang luar biasa. Dibutuhkan manusia yang tangguh waktu itu memang. Ya gak tahu Melayu mulai Mbak Tia. Mbak Tari berapa bersaudara Mbak Tari kalau boleh tahu? 6. 6 bersaudara ya. Mbak Tari yang ke? Nomor 4 aku. Nomor 4. Baik. Dan Bapak seringkali didampingi Mbak Tari ya dalam keseharian dan dalam aktivitas. Karena emang aku yang satu rumah Mbak Tia. Satu rumah gitu loh. Gak rewel kok Bapak itu orangnya. Mbak Tari kalau boleh tahu buku ini, buku 500 km ini dibuat tahun berapa Mbak Tari? Tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? 15. Oke. Dan kalau teman-teman ini Mbak Tari baca dan hayati juga teladani bahwa di sini ada sosok yang beliau tuliskan. Teman-teman kalau ingin mendapatkan buku ini secara gratis sebagai bagian dari sedekah informasi dan ilmunya Mbak Tari juga Pak Mukari, silakan teman-teman boleh bertanya. Kita masih ada kesempatan ya untuk teman-teman malam hari ini bisa bertanya terkait dengan buku ataupun sosok Pak Mukari. Silakan bertanya di kolom icon, ada icon tanda tanya. Ada 5 buku yang akan diberikan secara gratis untuk teman-teman yang bertanya. Dan ini untuk 5 orang penanya yang beruntung.
Dan di salah satu buku beliau, bukunya Mbak Tari ini ada peta yang tadi sudah sempat awal disampaikan oleh Mbak Tari, ada peta perjalanan dan itu ternyata lebih dari 500 kilometer ya. Jadi lewat Sidoarjo, Watu Kose, Pacet, Mojokerto, Japanan, Malang, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Gunung Wilis, Jurang Dengkeng, Kempo. Ini memang Mbak menapaktilasinya bersama Bapak ya. Kalau Mbak mungkin Aku sendiri Mbak, tapi Bapak nunggu di bawah. Karena kan tempatnya naik toh. Ini Mbak ngapain Mbak kok sampai ke gunung-gunung Mbak? Karena Bapak di situ kan Bapak bilang, di Dongo situ Ri, kamu lihat itu di situ ada makamnya teman-temanku. Jadi waktu itu dia terus ada serangan dari Belanda, disembunyikan Mbak Tia, tapi ketahuan Belanda atau dibunuh, dimakamkan di situ. Kalau nggak salah 2 kalau nggak 3 orang di situ. Bapak bilang, coba delok nangkono ono makame iki koncoku gitu. Saya ke sana ternyata ada memang ada makam di situ. Memang ada. Tempatnya di atas itu Mbak. Terus di Giringan itu pembangkit listrik ya, tenaga air di itu. Bapak ikut kalau di situ karena mobil bisa masuk. Tapi ya kalau yang di Ndungus itu mobil nggak bisa masuk akses. Jadi kalau yang di Giringan masuk Bapak tahu kok. Aku biar tak gerilya iki biar nggone ke Belanda kita gerilya bengi kita gerilya. Gitu loh. Dan di situ Mbak, di daerah situ itu Belanda itu pinter. Jadi sekitarnya kan hutan toh Mbak. Apa? Penjogo siapa sing jaga? Dijaga sama macan. Macannya diluweno. Oh, jadi macan tuh dibikin lapar biar kalau ada manusia langsung diterkam. Diterkam. Bapak bilang gitu. Iku pinter londo. Nah, pusat tenaga listrik nang ngene Giringan kono iku markas londo gitu. Tapi sing jogo iku macan gitu loh. Tapi kan jenenge pejuang pinter ae ono ae akale. Tapi yo kalah macan. Bapak bilang, yo kalah macan nih. Iya Pak, enggak diutek aku gitu. Kan lain dengan manusia. Iya, Ri. Tapi londo itu pancen pinter londo. Gitu loh. Prepare-nya itu lo pinter, Mbak. Oke. Yang bahkan tidak sempat terfikirkan dengan senjata malah menggunakan macan ya, menggunakan binatang ya untuk menghalau dan dibuat lapar supaya ketika ada manusia atau ada pasukan, ada pribumi yang mendekat langsung diterkam gitu ya. Baik. Ini saya juga baru tahu Mbak. Dulu pelajaran sejarah saya nggak ada macan ikut perang tuh nggak ada. Ternyata macan bisa ikut ya. Oke, strategi yang luar biasa. Kemudian gini Mbak Tari, ketika oh ya, teman-teman yang baru saja bergabung, jangan takut untuk bertanya. Apapun silakan ditanyakan, tidak ada kata terlambat. Ini terkait dengan sosok seorang Eyang Mukari. Beliau adalah salah satu pasukan elit polisi istimewa bentukan Jepang yang namanya Tokubetsu Keisatsutai. Teman-teman setelah acara ini bisa googling ya, itu apa. Kemudian yang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya. Yang sedang bersama kita saat ini adalah Mbak Tari. Beliau adalah putri keempat dari Eyang Mukari yang tentu di buku 500 km ini sosok beliau diceritakan. Yang pengen dapat buku ini silakan bisa langsung bertanya ke Mbak Tari dan buku ini dijual ya Mbak ya. Buku ini dijual ya. Tapi buat teman-teman malam hari ini buku ini diberikan secara cuma-cuma buat penanya yang beruntung. Lanjut lagi Mbak Tari. Jadi salah satu yang memotivasi dan juga menginspirasi buku ini dibuat adalah pertama selain ada saran dari kepolisian ya supaya ada sejarah yang dicatatkan, kemudian Bapak juga masih menceritakan secara runut ya Mbak ya. Bapak ya. Itu kan cikal bakale Brimob. Nah, ini dia yang harus kita tahu. Tokubetsu cikal bakal dari Brimob, Brigade Mobil ya. Ya, Brigade Mobil, Brimob itu. Cikal bakalnya itu. Makanya kan jadi pasukan dia sekarang. Oke, bisa diceritakan Mbak? Enggak itu. Diawali dari Brimob cikal bakalnya polisi itu. Oke. Dan menjadi satuan ya sekarang. Oke, teman-teman. Mungkin yang penasaran dengan sosok Pak Mukari kembali, kemudian
Mbak, ini kan banyak sekali ya yang diceritakan, termasuk referensi dan juga apa yang dituturkan Pak Mukari ini bukan sebuah cerita yang katakanlah cerita yang tidak ada buktinya, tapi memang ada buktinya. Dan ini Dibuktikan dengan otentik, menjadi bukti otentik karena dari apa yang disampaikan beliau, beliau adalah benar-benar yang melakukan gitu kan. Beliau adalah pelaku sejarahnya. Jadi cerita yang disampaikan ini bukan cerita mengarang atau mendongeng, tetapi beliau memang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merdeka tahun 45, bulan Agustus. Tapi di bulan November ada peristiwa. Gitu kan. Ini yang harus kita ketahui gitu kan. Pertempuran 10 November itu mercusuar bagi semua daerah-daerah yang terjajah, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Akhirnya timbullah pemberontakan untuk melawan Belanda, seperti Bandung Lautan Api, terus yang di Semarang, di Jogja, 10 jam di Jogja. Itu kan diawali dari 10 November. Gitu loh. Ada satu apa ya? Ada greget gitu loh, Mbak, untuk memacu kita untuk berjuang gitu loh. 10 November itu termasuk mercusuarnya pertempuran di Indonesia. Gitu. Dan buku ini membantu sekali, apalagi saya berharap buku ini bisa dimiliki oleh banyak pihak supaya bisa menjadi salah satu media informasi bahwa pertempuran 10 November ada sosok yang harus kita tahu gitu kan. Satu lagi, Mbak. Pada saat penulisan buku ini Bapak minta buku ini tulisan sing arek SD iso maca, iso ngerti gitu loh. Oke. Jadi bahasanya sangat sederhana. Jadi makanya saya tahu arahan Bapak kemana. Jadi makanya bahasanya sangat sederhana. Bongkar pasang ini, Mbak. Sampai Bapak ngomong iya wes kayak gini gitu loh. Jadi makanya saya bikin seperti komik. Jadi enak dibaca. Gitu loh. Anak kecil pun baca pasti ngerti gitu loh. Isinya apa sudah tahu gitu loh. Memang arahnya ke sana. Enggak begitu untuk membaca. Dan sempat ada momen di mana buku ini dibedah ya dan menghadirkan Profesor Aminuddin Kasdi ya. Dan dihadiri Gus Ipul saat itu ya. Gus Ipul, karena memang kalau Gus Ipul memang ini ya sama Bapak ada perhatian lah Gus Ipul itu. Dan ini semuanya yang perjalanan Bapak ini memang artinya diberikan satu aspirasi sama Prof. Aminuddin Kasdi gitu loh. Karena memang ada buktinya semuanya itu. Apa yang tempat mana yang Bapak yang pernah berjuang itu ternyata ada buktinya dan biasanya dibangun monumen. Oke. Gitu. Dan pada saat di Surabaya juga ada monumen ini yang di Jalan Darmo nih, Mbak ya. Polisi istimewa ya. Iya. Itu dulu Bapak bilang itu kantor pos kecil. Kantor pos tempatnya kecil. Tempatnya untuk apa? Untuk bagi senjata. Oke. Habis dilucuti senjata Jepang kan dilucuti. Dibagikan kepada Peta Heiho waktu itu. Anggota Peta itu. Jadi di situ tempatnya, termasuk Pak Sungkono juga dapat senjata juga dari situ. Oke. Dan sejarah kok Mbak. Di Sinlui itu kan sekolahnya Bapak Tokubetsu. Terus sebelahnya ada gedung Wismilak, itu asramanya Bapak. Oh, itu asrama. Di situ. Asrama para pasukan elit. Tokubetsu. Apa ya? Sekolah siswanya ditaruh di situ. Sekolahnya di Sinlui situ. Oke. Proses pembuatan buku ini Mbak Tari apa ada kendalanya, Mbak? Kalaupun ada kendalanya, apa kendalanya, Mbak? Aku alhamdulillah nggak ada kendala ya, Mbak ya. Semuanya alhamdulillah diberi kelancaran, termasuk ada nampak tilas itu. Waktu itu Kaden Geganas ini juga memberikan fasilitas. Kalau Bapak ikut akan disediakan kendaraan. Itu ada beberapa tempat saya spot yang saya nggak bisa masuk, seperti di pabrik gula Pagotan. Itu kan saya nggak bisa masuk karena di situ pemenangnya
PTP, ya. Apa itu, Mbak? Saya minta PTP, PTP itu loh, perkebunan itu loh, Mbak Oke. Tia. Atau PTPN. PTPN itu, PTPN itu. Jadi apa namanya? Di situ aku nggak bisa masuk. Tapi yang kedua aku masuk karena aku waktu itu didampingi oleh Brimob dari sini, supirnya itu diantar ke sana, baru bisa masuk. Bapak tahu tempat-tempatnya. Di sini dulu temanku meninggal, di sini tahu semua. Dan Bapak nggak pikun gitu loh. Alhamdulillahnya waktu itu Bapak nggak pikun. Jadi terbang gitu loh. Tempat-tempat mana itu dia tahu gitu loh. Termasuk Jadi Bapak, yang peristiwa jadi Bapak masih mengingat betul ya peristiwa-peristiwa itu, termasuk peristiwa Telogo apa Mbak tadi mau disampaikan, Telogo Waru ya? Itu di Malang ya? Di Malang itu. Bapak tahu itu tempatnya. Itu lori biar itu dikasih tahu aku. Itu lori tempatnya dulu. Sekarang dibikin masjid. Ada peristiwa apa Mbak itu Mbak? Apa? Di itu sama insiden Telogo Waru itu ada apa Mbak? Di situ itu kan Bapak aplosan jaga. Jadi Bapak jaga di depan, ngaplos orang yang barusan itu kan Bapak jaga di status quo, perbatasan. Bapak jadi yang barusan jaga diaplos untuk istirahat, Bapak yang baru istirahat diaplos jaga. Nah, di situ ternyata yang baru diaplos Bapak itu dibunuh semua sama Belanda. Dan tidak hanya dibunuh tapi dibakar, Mbak. Jadi ditusui. Orang tidur itu ditusui. Aduh. Di situ buku itu ditusui. Jadi tidur itu ditusui. Dan setelah ditusuk gitu kan mati ya, dibakar. Rumahnya itu dibakar. Tapi Bapak bilang, ya Allah Ri, itu loh caranya Allah melindungi umatnya. Masih dibakar itu jenazah seutuh kabeh. Nggak ada yang kebakar. Nggak ada yang kebakar sama sekali. Dan setelah saya tarik garis merah ya Mbak ya, setiap pertempuran itu selalu menyisakan 2 orang yang selamat. Telogo Waru juga 2 orang yang selamat. Terus Bapak pertempuran Madiun itu, Pagotan itu, pabrik gula Pagotan itu juga yang selamat 2 termasuk Bapak. Gitu loh. Itu cara Allah untuk harus ada saksi yang bisa menceritakan peristiwa itu. Peristiwa itu benar. Ya Allah. Allah menceritakan melindungi orang hamba-hambanya ya. Yang aku heran Bapak bilang, sing aku heran, oma itu diobong tapi jenazah satu pun tidak ada yang terbakar. Itu menjadi bukti kekejaman Belanda saat itu ya. Semuanya dibakar semua itu Mbak Tia. Dan rumah yang dipakai istirahat yang untuk pembunuhan itu akhirnya sekarang dipakai untuk digunakan masjid sama penduduk situ. Oke. Luar biasa. Ini yang saya sendiri juga baru tahu ini. Ngeri. Bapak tahu pada saat Bapak menceritakan atau menapaktilasi tempat-tempat jalan, lokasi di mana dulu Bapak ada di situ, trauma nggak Bapak Mbak? Atau mungkin Bapak sempat berbesmili atau nangis atau bagaimana Mbak perasaan Bapak? Karena kita saja ketemu orang yang menyakiti kita aja trauma atau ada apa gitu ya. Bagaimana dengan Bapak yang teman-temannya mati, dibunuh, ikut berperang, nggak bisa pulang ketemu keluarganya? Perasaan Bapak gimana ketika Bapak menapaktilasi tempat atau lokasi itu? Kalau di Telogo Waru Bapak sempat nangis. Karena Bapak ngomong, koncoku nang kene mati ini tragis. Karena orang tidur ditusui. Gitu loh, ditusuk sampai mati. Itu yang bisa melarikan diri 2 orang itu pun kan aku tahu Mbak, posisinya tahu. Itu depan itu ada sungai besar. Jadi orang yang melarikan diri itu yang jaga waktu itu dia langsung nyebur nang kali. Dan itu ditembaki nggak apa-apa. Artinya nggak kena gitu loh, nggak kena. Dan yang nggak bisa menyelamatkan diri semuanya di situ itu matinya ditusui Mbak. Jadi kejem banget. Kejem banget. Gitu loh. Yeah. That's why saya tahu pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda selalu menyampaikan permohonan maafnya. Kalau dulu pernah menjadi salah satu bangsa yang menjajah Indonesia dan sekarang mengakui kedaulatan Indonesia. Ya alhamdulillah ya. Banyak korbannya, kejem kok Mbak. Bapak bilang gini. Tapi kejem Londo gak kok kejem Jepang. Masih lebih kejam lagi? Lebih kejam. Kayak gimana Mbak? Menurut Bapak yang Bapak ceritakan ke sampean? Ya pokoknya Bapak bilang kalau Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Padahal Belanda sudah kejam kayak gitu ya.
Tapi kalau Jepang lebih kejam. Cuman Jepang kan nggak lama. 3,5 tahun. Menjajah. Terasa. Tapi kalau Belanda terasa karena lama gitu loh. 350 tahun. Tapi Bapak bilang gini, tapi enakan zaman Londo, semuanya teratur. Semuanya teratur, semuanya murah. Gitu loh. Cuma memang orang nggak boleh sekolah. Sing oleh sekolah anaknya pejabat. Karena dia nggak pengen anak cucu Indonesia itu pintar-pintar, nggak pengen, makanya nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah, makanya. Cuman itu perbedaannya. Bapak bilang. Masuk kejaman Jepang, Pak. Kejem. 3,5 tahun tapi kejem. Belanda itu ya kejem, tapi saya kejem Jepang gitu loh. Bapak ngomong gitu. Dan ini menjadi salah satu peristiwa yang memang kita harus tahu, gitu kan ya. Ini katanya Mbak Wide, aku merinding Mbak dengar cerita ini, kejam luar biasa. Ini Mbak Wide merinding. Pak Mukari aja pada saat bercerita saat itu aja sampai nangis ya, karena mengingat teman-temannya dibunuh secara tragis. Iya. Di situ Bapak. Kalau di tempat-tempat lainnya nggak begitu ya, nggak begitu kelihatan. Sama di pabrik gula Pagotan nih Bapak waktu kena itu. 15 orang kan, 13 gugur, yang 2 selamat Bapak sama temennya. Iya, di situ juga Bapak kena peluru ya, kakinya ya. Iya, di situ. Isi buku 500 km cocok untuk materi IPS kelas 6 SD. Pas banget sedang membahas 10 November Ambarawa Bandung Lautan Api. Ya, ini yang satu putra bangsa, satu sosok yang hidup di Surabaya bisa menjadi sejarah yang harus kita ketahui bahwa pertempuran ini, kemerdekaan ini, dan semuanya yang beliau lakukan ini memang benar adanya, bukan sebuah karangan ataupun yang lainnya, karena Bapak sendiri yang juga turut gitu ya. Apalagi waktu itu saya pernah tahu waktu di Tugu Pahlawan Pak Mukari sempat berhenti sejenak ya pada saat peringatan Hari Pahlawan. Itu kan ada diorama ya, diorama suara Bung Tomo juga. Itu reaksi Bapak bagaimana Mbak Tari? Kalau masalah itu sih biasa ya Bapak ya. Memang kayak Mbak Tia, penyiar radio, jadi dia kan punya semangat untuk menggelarkan semangat untuk yang lain gitu loh. Jadi nggak Bapak bilang nggak begitu istimewa, juga banyak kok yang seperti itu gitu loh. Cuman kebetulan aja sosoknya Bung Tomo itu menonjol gitu loh Mbak Tia. Jadi membakar semangat ya. Dan apa namanya? Adakah yang belum disampaikan Bapak yang tidak ada di buku 500 km ini Mbak? Atau semuanya sudah disampaikan Bapak? Semuanya sudah disampaikan Bapak. Nggak ada yang tersisa. Mungkin kalau tersisa pun nggak banyak, nggak begitu penting-penting gitu loh. Begitu terlalu penting. Dan ini Mbak, ini ada pertanyaan dari Alis Tebal lagi. Teman atau kenalan Bapak masih ada nggak Mbak yang masih panjang umur sampai sekarang? Ada, Bapak generasi terakhir. Iya, betul. Yang saya tahu Pak Mukari ini adalah sosok pejuang veteran yang masih hidup terakhir sampai beliau berpulang di tahun 2020 adalah Pak Mukari. Yang lain-lainnya seperti Pak Amar dari PETA ya, Pembela Tanah Air, beliau Sedo. Yang Pak Amar sendiri harus kehilangan bola mata ya karena kena serpihan apa Mbak? Granat. Bom ya? Granat. Serpihan granat kali ya? Nah, waktu itu saya tahu ya. Kemudian ada nama-nama yang saya juga lupa. Yang itu ya. Jadi Pak Mukari ini adalah satu-satunya saksi hidup yang bisa menceritakan terbentuknya Tokubetsu Keisetsutai, polisi istimewa yang menjadi cikal bakal Polri ya Mbak ya. Polri, Brimob, khususnya Brimob. Baik teman-teman,
kita khususnya Brimob. juga ini jam berapa ya Mbak? Kita kalau ngobrol terus ini jadi Ya. tadi kita sudah mulai jam berapa ya Mbak ya? Jam 20.19 ya karena ada kendala sinyal ya. Teman-teman silakan bertanya kepada Mbak Tari, profil Mbak Tari. Beliau ini adalah putri keempat dari 6 bersaudara pasangan Pak Mukari. Ibu namanya siapa Mbak? Karti. Ibu Sukarti. Ibu Sukarti dan Pak Mukari sedo atau meninggal di tahun 2020 tepatnya di bulan Maret dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Malang ya Mbak ya? Di Malang. Dan minta ya. Bapak minta. Kenapa minta di Malang, Mbak? Minta, nggak tahu. Soalnya kan ibu dimakam di Malang. Oh, ibu dimakamkan di Malang. Jadi Bapak minta juga dimakamkan di Malang ya? Nah, minta. 1 minggu sebelumnya udah minta. Nah, Malang Yori, iya. Kok boleh minta ngono kan? Wasiat atau apa begitu ke Mbak? Nggak ada itu. Ya cuman wasiatnya ya itu aja. Ya oleh rezeki aja lali. Wong-wong iku. Lah saiki wonge akeh sing gak ono ya Pak, ya apa? Ya wis. Yang gitu. Janda veteran ya. Masih memikirkan orang lain berarti ya Bapak itu. Orangnya kemudian ingin dimakamkan di Malang. Dekat sama ibu ya. Oke. Ibu kan juga di Malang. Ibu di Malang juga. Berarti pada saat menikah itu Bapak umur berapa ya Mbak Tari ya? Waduh, nggak tahu aku ya. Tahun 61 pokoknya. sampai nggak tahu ya? Nggak tahu, aku nggak pernah tanya gitu. Tapi Ibu meninggal tahun berapa Mbak? 2012. 2012. Oke, berarti apa namanya? Kondisinya 8 tahun. 8 tahun. Iya. Tinggal ibu 8 tahun. Oke, selamat malam Mbak Afrista Sari. Mbak Afrista Sari ini yang support kita Mbak di Sedekah Oksigen. Beliau ini yang support untuk apa namanya bikin poster, flyers untuk kegiatan Sedekah Oksigen. Ada teman-teman di belakang layar juga Mbak, selain yang terlihat seperti saya ini, saya dibantu sama ada Mbak Wide, ada Mbak Fani, ada Mbak Zila, ada Mbak Nihan, Kak Ukat, siapa lagi ya, Mas Rama, Mas Ruli, banyak. Jadi memang Sedekah Oksigen ini di setiap hari Rabu Sedekah Ilmu kita bikin live Instagram. Kita pengen mengajak saudara-saudara kita di luar sana untuk bisa gabung, menyimak banyak sekali materi-materi atau topik-topik yang akan kita angkat. Dan malam hari ini yang kita angkat Behind the Hero, gitu ya, buku perjuangan untuk Bapak, yang dimana narasumbernya adalah Mbak Tari, putri seorang pejuang yang bernama Mukari. Teman-teman kalau yang baru saja bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi, siapa sih Pak Mukari itu? Googling saja. M-O-E-K-A-R-I, Mukari, M-O-E-K-A-R-I. Teman-teman bisa googling karena nama Pak Mukari ini sudah ada profilnya, jadi sudah banyak. Jadi bahkan teman-teman anak-anak muda yang bergabung di komunitas sejarah seringkali sowan ke Bapak gitu ya, pengen tahu cerita sejarah pertempuran 10 November, kemudian peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya, tidak hanya di Surabaya. Jadi di mana Bapak di situ angkat senjata, juga ikut berperang, berjuang gitu ya. Nah, Pak Mukari ini teman-teman sosok yang menurut saya sosok yang walaupun dengan kondisi keterbatasan dengan menggunakan satu kaki untuk beraktivitas, tapi aktivitas ibadah masih lancar. Jadi saya mengenal sosok beliau. Jadi saya pernah makan gitu ya. Waktu itu habis pulang siaran, saya mampir ke Korps Cacat Veteran. Bapak enggak dahar, dibawa pulang karena Bapak puasa. Bahkan waktu itu enggak dibawa pulang. Untungnya saya bawa lebih, dikasihkan ke yang lain. Bu siapa ya?
Ya, dikasihkan ke Bu Nini. Jadi Bapak itu kan untungnya waktu itu saya bawa lebih. Jadi dikasihkan ke temennya. Yang saat itu ya sudah tidak berpuasa. Terus saya bilang, Pak, saya bawa lebih, Bapak dibawa pulang buat buka puasa. Dan Bapak suka sekali dengan buah pisang ya. Makanan favorit pisang itu. Nah, teman-teman, betul apa yang disampaikan Presiden Soekarno ya. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak boleh melupakan jasa pahlawannya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bung Karno juga bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita bisa menikmati apapun hari ini, atas berkat rahmat Allah kemerdekaan bisa didapatkan. Kemudian bagaimana Allah melindungi para pahlawan ini dengan menyisakan 2 orang ketika pertempuran itu terjadi sebagai orang yang akan bertutur menceritakan kejadian atau sejarah yang terjadi. Nah, itu adalah salah satu rahasia Allah gitu kan, bahwa di sudut kota telah terjadi pertempuran ini. Kalau kita mengenal Jakarta sebagai ibu kota, Surabaya pun tempat lahirnya pahlawan-pahlawan gitu kan, termasuk ada Pak Mukari dan beserta teman-teman pejuang yang lain. Kita akan closing teman-teman, silakan yang mau bertanya ke Mbak Tari. Masih ada, saya bawa bukunya, ini adalah buku 500 km, sebuah nilai perjuangan tanpa angka. Ini adalah buku yang akan bercerita banyak terkait dengan peristiwa yang terjadi di Surabaya. Peristiwa perbaikan bendera di Hotel Yamato ya Mbak ya, yang sekarang namanya Hotel Mojopahit. Betul. Yang biasanya sebelum pandemi selalu ada digelar monolog atau bahkan parade-parade juang. Tapi karena pandemi, ya, karena pandemi kita hanya bisa memperingatinya, dan saya mohon untuk teman-teman di hari ini sisipkan untuk memberikan hadiah kepada pejuang kita. Doakan beliau, kirimkan Al-Fatihah. Karena kita mungkin jarang ya, kita jarang mendoakan para pahlawan. Nah, sekarang kita hadiahkan. Mungkin bahkan saat ini juga silakan teman-teman mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah bagi para pahlawan kita yang telah gugur tentunya mendahului kita, yang sudah berjuang memperebutkan, kemudian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sudut kota Surabaya, tepatnya di rumah dinas di Jalan Gersik. Ya, Jalan Gersik. Saya pribadi alhamdulillah bersyukur Allah mempertemukan saya dengan sosok Eyang Mukari, karena bukan tanpa alasan, bukan tanpa sesuatu yang sengaja kita dipertemukan gitu ya. Dari sini saya bisa tahu bahwa banyak sejarah yang belum disampaikan terkait dengan pertempuran 10 November. Dan saya sangat berbangga, saya bahagia bisa mengenal Pak Mukari, bisa mengenal Mbak Tari, dan saya bisa membaca buku ini. Alhamdulillah. Yang kita sebagai generasi penerus ini harus selalu mengingat jasa para pahlawan kita. Mbak Tari, adakah penyesalan atau hal apa yang belum Mbak Tari lakukan untuk Bapak? Kalau saya sih sudah maksimal ya, artinya sudah maksimal apapun yang diharapkan Bapak, apapun yang diinginkan Bapak, saya sudah maksimal untuk mencoba memberikan yang terbaik. Jadi aku merasa sih ya itu usahaku maksimal, sudah maksimal. Sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sudah maksimal aku melakukan sesuatu untuk Bapak, gitu loh. Aku yang maksimal melakukan, tapi belum tentu kan maksimal juga menurut Bapak. Tapi aku yakin Bapak orang rewel, artinya menerima apa yang sudah saya lakukan, gitu loh. Dan saya sempat melihat Deddy Corbuzier sempat foto sama Bapak ya, datang ke rumah ya. Iya, waktu itu kan
masuk Trans 7 apa acara hitam putih itu, Mbak. Mm-mm. Karena baca buku ini di Goodreads dia. Akhirnya dia cari Bapak, alhamdulillah ketemu. Googling di YouTube ada itu. Mukari cacat veteran keluar semua itu. Mulai dari Insight Pagi, terus apa namanya? CCTV, terus dari Corbusier. Cuman Kick Andy waktu itu Bapak sudah kondisinya nggak bagus, maksudnya sudah kondisinya sudah nggak sehat. Saya yang melarang untuk berangkat gitu loh. Nggak usah. Kick Andy yang belum. Oke. Yang memang Jadi pada saat itu dari program Kick Andy punyanya Pak Andi Noya itu yang mau ngundang Bapak ke Jakarta ya, tapi karena kondisi Bapak sudah sepuh ya, jadi perjalanan panjang mungkin akan melelahkan buat Bapak. Okay. Nah, tapi kalau Deddy Corbuzier kan datang sendiri, Mbak. Oh, Deddy yang datang ke Surabaya ya? Datang ke sini, datang ke rumah kan. Kalau Deddy Corbuzier datang ke rumah, langsung ketemu Bapak. Karena dia juga baca buku ini 500 km di Goodreads, dia bilang. Makanya dia tertarik, terus timnya diminta 10 November untuk nemuin Bapak gitu loh. Okay. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman semasa hidup beliau Pak Mukari ini tentunya sudah kita tahu bahwa beliau ini menjadi pejuang yang berani mati di garda depan. Kok sekarang garda depannya itu perawat gitu ya, dokter, karena berperang dengan pandemi. Kemudian kita pun bisa menjadi garda terdepan kalau kita juga bisa terus patuh protokol kesehatan. Ya, Pak Mukari bersama dengan polisi istimewa dengan para teman-temannya di Tokubetsuke Keisatsutai ini juga menjadi garda depan untuk mempertahankan kemerdekaan RI gitu ya, Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang sebetulnya saya juga ingin tanyakan, tapi saya juga masih mau memberi kesempatan untuk teman-teman, silakan yang belum bertanya atau apa ini? Oke, Mas Ali sama Mbak Widya sudah saya sampaikan ya. Silakan masih ada kesempatan untuk bertanya dengan Mbak Tari terkait dengan siapa sih sosok Mukari. Seperti dijelaskan di YouTube pun sudah ada Mukari sang cacat veteran, juga bisa langsung muncul ya Mbak ya. Beliau Mukari keluar. Jadi, nah di buku ini juga kalau teman-teman ingin memiliki ada istilah, bukan istilah ya, insiden gorang-gareng. Nah ini apa itu kan teman-teman nggak tahu. Nah inilah sejarah. Itu Mbak Tia, bapakku di situ juga merasa greget ya. Karena di situ apa? Ya, ratusan orang loh sama PKI itu. Sama PKI. Oh ini ada hubungannya dengan PKI ya, insiden gorang-gareng nih ya. Sekarang itu Bapak bilang, kamu tahu Ri, banjir darah. Darah itu sama kaki orang dewasa. Darah itu. Saking banyaknya yang dibunuh. Jadi ditembaki dari luar, dikumpulkan di lapangan terus ditembaki. Oke. Banyak cerita yang menarik sekitar PKI sekitar itu, banyak sekali Bapak cerita kok. Dan ini semuanya ada di buku 500 km. Sebuah nilai perjuangan tanpa angka. Teman-teman yang mungkin di luar sana yang belum tahu apa sih insiden gorang-gareng, nah ini informasinya ada di buku 500 km. Kemudian termasuk agresi militer. Kemudian ada di sini juga ada Gubernur Suryo gugur. Berarti Bapak ini sebetulnya dekat dengan orang-orang seperti katakanlah Pak Mejen Sungkono, Pak Gatot Subroto. Sungkono. Terus apa lagi tuh? Yang dulu pernah jadi wakil presiden tuh siapa Mbak? Zamannya Pak Harto itu? Lupa. Zamannya Pak Harto? Jadi wakil presiden. Banyak Pak wakilnya. Iya, sebelum Tri Sutresno. Sebelum Pak Tri Sutrisno, sebentar. Nah ini gunanya sejarah nih, saya sendiri lupa. Sama Pak Harto tuh siapa ya? Ini kita harus googling ini kayaknya Mbak Tari nih. Tapi yang jelas memang banyak sekali. Kayak saya lihat ini ada foto-foto
Bapak foto sama orang luar ya dari Australia. Dari Australia. Dari Cantik Australia tuh, sekali. Frank Palmer tuh, penulis buku sejarah. Oke, iya. Baik, Mbak Tari, apa Hmm. yang Mbak Tari ingin sampaikan di penghujung acara kita malam hari ini? Pak Adam Malik, katanya Mbak Wide. Sebelum setelah ada Mali, ada kok di sini. Tak cari Setelah, iki. oke. Setelah ada Mali itu. Setelah Adam Jadi Malik, Mbak Wide. siapa ya? Baik, ini akan terjawab kalau teman-teman sudah punya buku ini. Dan kalau ingin memilikinya, teman-teman silakan bisa langsung japri kami. Akan saya arahkan untuk bisa menghubungi Mbak Tari untuk mendapatkan buku 500 kilometer. Dan ini kalau malam hari ini kita bagikan secara gratis untuk teman-teman semuanya. Di luar acara ini kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memiliki buku dari Mbak Tari, di mana ini tertulis sejarah perjalanan perjuangan Bapak Mbak, dengan ketemu harga. Kusumo. Siapa Mbak? Umar Wirahadi Kusumo. Oh, Pak Umar Wirahadikusumo. Itu temannya juang itu. Gatot Subroto, Umar Wirahadi Kusumo, Sungkono, Pak Sungkono, itu temannya Bapak berjuang itu. Pak Yasin. Pak Yasin. Hmm. Nah, teman-teman, ya ini adalah Pak Semua, Mukari. semuanya sudah jadi pahlawan nasional. Iya, Kak. Iya kan? Betul, betul. Tapi harapannya nama Pak Mukari ini akan muncul menjadi pahlawan nasional, paling tidak menjadi pahlawan di hati kita semuanya yang Amin, amin, tahu amin. sejarah perjuangan Perjuangan. beliau. Ini foto beliau Benar. yang ada di buku 500 kilometer, teman-teman. Sosok yang Masih saya kagumi seperti bapak saya sendiri, amin. yang ya bapak saya juga lahirnya juga 11-12 tahunnya dengan Pak Mukari, cuman lebih senior Pak Mukari. 1925. Iya, bapak saya 1929. Tapi katanya tahunnya 1927. Ya begitu dimudahkan tahunnya. Pedagang. Jadi bapak Tahunnya waktu itu dimudahkan. ya bapak pun punya cerita tersendiri dengan kota Surabaya. Harusnya bapak sama Pak Mukari ketemu ya. Jadi biar bisa ngobrol. Tapi saya ceritakan Harusnya sosok Pak gitu. Mukari waktu itu kepada bapak. Jadi karena sama-sama sepuh, jadi belum bisa ketemu ya. Jadi mudah-mudahan ini Iya, hari sama-sama ini sepuh. kita sedikit banyak tahu sejarah pertempuran 10 November, kemudian spekulasi Jenderal Malabi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wacana yang bermanfaat buat teman-teman dan bisa semakin memahami dan mencoba mencari tahu peristiwa apa sampai dinamakan tanggal 10 ini Hari Pahlawan. Jadi berangkat dari ingin tahu, berangkat dari ada apa sih, kenapa tanggal 10 November ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, berangkat dari keingintahuan inilah kita menjadi paham bahwa ada peristiwa heroik di kota Surabaya yang terjadi. Gabung malam hari ini, selamat yang mendapatkan buku. Mbak Tari, ini saya boleh langsung sampaikan ya, Mbak Monggo. Wide dan Mas Alis Tebal. Silakan DM ke Instagramnya Sedekah Oksigen untuk mendapatkan buku ini. Dan teman-teman, malam hari ini buku ini diberikan secara gratis, tapi di luar dari acara ini, teman-teman bisa mendapatkan buku ini hanya dengan Rp100.000. Belum ongkos kirim ya, karena ongkos kirimnya dari Surabaya, dari rumahnya Mbak Tari. Mudah-mudahan ini menjadi buku yang bermanfaat, menjadi ladang amal pengetahuan, sedekah ilmu seperti hari ini di Rabu Sedekah Ilmu kita ngobrol dengan Mbak Tari Mukari, putri seorang pejuang veteran. Pejuang
yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan surga bagi para syuhada, surga bagi Pak Mukari yang sudah berjuang. Mbak Tari, satu kata untuk Bapak. Apa, Mbak? My father, my hero. 4 ya berarti. My father, my hero. Luar biasa. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang tidak menyenangkan sih memang, karena kita tidak bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, termasuk dengan orang tua kita. Tapi mudah-mudahan banyak sekali doa-doa yang mengalir untuk Bapak sekali lagi, dan juga para syuhada yang lainnya, para pahlawan yang lainnya. Amin. Selamat Hari Pahlawan buat Mbak Tari, saya mewakili teman-teman. Terima kasih Bapak sudah berjuang, dan sekali lagi semoga di Hari Pahlawan ini kita semua generasi muda terus mengingat jasa para pahlawan. Amin. Kita bisa seperti ini juga dengan perjuangan para pahlawan. Jadi jangan sampai merusak negara kita yang sudah dibangun dengan darah dan nyawa sebagai pondasinya. Kita tidak memanggul senjata, tetapi kita bisa memberikan prestasi dan karya terbaik sebagai anak bangsa di Indonesia. Jangan merusak, yang pasti harus dijaga. Terima kasih Mbak Tari. Amin. Semoga Bapak dan pejuang. Terima kasih untuk tim ya. Salam dari saya untuk mereka. Semoga Bapak dan pejuang pahlawan lainnya mendapat tempat yang sangat baik di sisi Allah Ta'ala, dan Mbak Tari dan keluarga sehat terus, dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir, walaupun di awal sempat ada terkendala koneksi. Tapi ini bisa disimak kembali di IGTV-nya Sedekah Oksigen, yang merupakan di Sedekah Ilmu, Sedekah Oksigen dengan Asa Perempuan. Sekali lagi terima kasih Mbak Tari sudah hadir, menyempatkan untuk hadir dan memberikan buku ini secara gratis untuk teman-teman yang sudah tune in di live Instagram kita. Sehat selalu ya Mbak Tari. Amin. Mbak Tia juga sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Untuk alamat bisa langsung DM saja ke Sedekah Oksigen. Mbak Tari terima kasih sekali lagi untuk bukunya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala dan ladang pengetahuan sejarah. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak, dan selalu simak di setiap hari Rabu karena masih ada topik-topik yang akan kita bahas dengan narasumber yang berbeda. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah, rezeki semuanya, kesehatan, usia, rezeki, pekerjaan, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tari. Sampai ketemu lagi.